Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, di mana hutan tropis Indonesia merupakan salah satu hutan terbesar di dunia. Ayo kita pelajari bab ini dengan semangat. Untuk memahami bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme, mari kita amati pertumbuhan ketiga tanaman berikut. Apakah terjadi perbedaan pertumbuhan untuk setiap perlakuan pada tanaman tersebut? Gambar tersebut menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan tanaman berbeda-beda untuk setiap perlakuan. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup atau abiotik dan benda hidup atau biotik. Jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat bergantung pada faktor tak hidup atau abiotik. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik, misalnya cahaya, suhu, air, kelembaban udara, pH, dan salinitas. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik, seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Interaksi antar organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri, dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi, atau hubungan interaksi lainnya. Apakah manusia terlibat? Ya, intervensi manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatis mempengaruhi lingkungan hidup. Perhatikan ilustrasi berikut. Dapatkah kalian menemukan tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lainnya? Adakah hewan yang berinteraksi dengan tumbuhan, misalnya sedang memakan bagian tumbuhan tersebut atau menjadikannya sebagai tempat bersarang? Jika kalian diminta mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di gambar tersebut, dapatkah kalian membuat sebuah hubungan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup di tempat tersebut? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Faktor abiotik yang ada di ekosistem kolam tersebut adalah air, udara, suhu, pH, batu, dan tanah. Adapun yang termasuk ke dalam faktor biotik adalah ikan, kura-kura, rusa, burung, dan monyet. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seorang manusia, sebatang padi, seekor burung. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu, misalnya serumpun padi dan sekumpulan burung di sawah. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya, seluruh organisme yang ada di sawah terdiri dari padi, belalang, dan burung. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya, ekosistem sawah terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya, bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Sedangkan, biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang tingkatan organisasi kehidupan dalam konsep ekologi, lakukan kegiatan sebagai berikut. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.